Polisi tetapkan satu tersangka warga sipil dalam penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung. Di tengah penolakan, DPR resmi sahkan Undang-Undang TNI. Pasukan Garuda bertekad mencuri poin di Sydney saat melakoni laga krusial menghadapi Australia di Matchday 7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemirsa, Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil sebagai tersangka dalam kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sementara itu, status 2 anggota TNI yang diduga terlibat saat ini masih sebagai saksi dan dalam pemeriksaan. Hal tersebut dikatakan Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika, usai menggelar konferensi pers bersama Pangdam 2 Sriwijaya, Majen Ujang Darwis di Mapolda Lampung Rabu siang. Sementara sejumlah barang bukti pun dihadirkan seperti 13 butir selongsong peluru yang merupakan hasil dari olah TKP dan hasil uji balistik 3 proyektil peluru dari hasil otopsi terhadap 3 jenazah korban. Dalam keterangannya, Kapolda Lampung menjelaskan telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z, warga negara Batin, sebagai pemain judi sabung ayam. Sementara 2 orang oknum anggota TNI yang telah diamankan masih diperiksa dan masih berstatus saksi. Z ini yang orang sipil. Dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang dan dia juga kenal dengan oknum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sepakat untuk menginvestigasi penembakan 3 polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Polri TNI pun berjanji akan menangani kasus tersebut hingga tuntas. Ini Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan kegiatan investigasi. Saya dengan Bapak Panglima juga tentunya sama, kita sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan. Yang jelas tentunya kita selalu mendorong dan mengingatkan seluruh anggota untuk terus bekerja dengan baik, dengan penuh semangat, hati-hati dan selalu jaga sinergitas, soliditas untuk kepentingan rakyat. Polda Lampung memaparkan hasil otopsi ketiga jenazah anggota polisi yang menjadi korban penembakan saat menggerebek lokasi sabung ayam di Lampung. Hasil otopsi menunjukkan ketiga korban menderita luka tembakan di bagian vital tubuh yang mengakibatkan korban tewas. Polda Lampung memaparkan hasil otopsi ketiga jenazah anggota polisi yang gugur saat bertugas. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa ketiga korban ditembak masing-masing satu dari area vital hingga menyebabkan kematian. Dari hasil otopsi, Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lucianto terdapat luka di dada kanan dan proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Sementara anggota Polsek Negara Batin, Aibda Anumerta Petrus, terluka di mata sebelah kiri dan proyektil terdapat di tempurung kepala. Sedangkan Bribtu Anumerta Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan, terdapat luka di sisi kiri bibir dan proyektil ada di tempurung kepala dan tenggorokan. Adjun Komisaris Anumerta Lucianto, terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, Aibda Anumerta Petrus,
terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galip. Terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya, menembus rongga mulutnya. Dan saat dilakukan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya. Jadi sekitaran itu, ada di tempurung kepala belakang. Ketiga hal tersebut yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas. Sementara Ketua Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, AKBP Legowo, menambahkan bahwa autopsi dilakukan selama 10 jam. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil melakukan aksi untuk menolak pengesahan RUU TNI dengan mendirikan tenda di depan gerbang Pancasila DPR RI sejak pukul 1 dini hari. Tenda-tenda ini didirikan untuk memblokir akses masuk para anggota DPR RI ke dalam gedung DPR dengan harapan sidang paripurna tidak jadi dilakukan. Aksi ini juga menjadi bentuk kekecewaan atas rencana pengesahan RUU TNI yang dinilai membangkitkan dui fungsi TNI. Penolakan pengesahan RUU TNI juga karena dianggap tidak melalui proses yang demokratis. Sementara itu DPR resmi mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang pada rapat paripurna. Keputusan diambil usai seluruh fraksi sepakat dalam rapat paripurna bersama pemerintah. Namun seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk masyarakat ataupun juga mahasiswa yang hadir pada dari malam hari tadi, ini mereka sebetulnya berencana untuk bisa memblokade agar tidak bisa masuk, agar para pejabat tidak bisa masuk dan juga melaksanakan rapat paripurna. Namun yang dapat kami sampaikan bahwasanya hal tersebut ini tidak terjadi dikarenakan memang pada pagi hari tadi ketika pejabat datang masanya tidak sebanyak saat ini. Arlista, kami masih terus memantau situasi dan kondisi yang ada di depan gedung DPR RI, dan yang Anda saksikan di layar kaca kalau tadi kita sudah berfokus kepada mereka yang mendukung pengesahan RUU TNI, namun yang Anda saksikan saat ini adalah mereka yang menolak rancangan revisi UU TNI. Seperti yang Anda saksikan saat ini, ada beberapa hal yang mereka kritisi seperti ancaman demokrasi dan HAM serta ruang gerak masyarakat sipil akan makin dipersempit apabila TNI diperluas untuk menjadi bagian dari lembaga sipil. Dan Arlista, sejauh ini sekali lagi situasi berjalan dengan kondusif. Baru saja kami saksikan bahwa aparat kepolisian ini seperti membuat batas dengan berbaris vertikal untuk memisahkan antara mereka yang mendukung dan juga mereka yang menolak. Kami akan terus kabarkan kepada Anda bagaimana situasi dan kondisi pada siang hari ini. Pemirsa, Undang-Undang TNI menjadi sorotan. Salah satunya terkait 3 poin, yakni TNI aktif bisa menduduki jabatan sipil, umur pensiunan, dan TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Dalam Undang-Undang TNI sebelumnya, TNI aktif tidak boleh menjabat di kementerian ataupun lembaga sipil sebelum mengundurkan diri. Sementara di revisi Undang-Undang TNI, perwira TNI aktif bisa menjabat di 16 kementerian lembaga, yakni Koor Bidang Polkam, Pertahanan Negara, Setmilpres, Intelijen Negara dan Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional atau DPN, SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, BNPB dan BNPT. Selanjutnya Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung,
dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB. Poin kedua yang menjadi sorotan adalah batas usia pensiun. Di Undang-Undang TNI, batas usia pensiun Bintara dan Tamtama 53 tahun dan 58 tahun. Sementara RUU TNI Bintara dan Tamtama 55 tahun dan bintang 4 usia pensiun disesuaikan dengan kebijakan Presiden. Poin ketiga yang jadi perhatian adalah kedudukan TNI. Dalam revisi Undang-Undang TNI terakhir, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan. Satu hari jelang disahkannya RUU TNI pada rapat paripurna, Komnas HAM angkat bicara dan menilai RUU TNI disusun dengan keterbatasan ruang partisipasi sipil dan juga kurang transparan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-undangan berbasis HAM. Dampaknya, jabatan sipil bagi militer dapat menimbulkan beragam resiko, terutama dalam persoalan hak asasi manusia. Satu hari jelang disahkannya RUU TNI pada rapat paripurna, Komnas HAM menilai perlunya perpanjangan waktu pembahasan revisi RUU TNI. Seperti diketahui, RUU TNI dibawa ke paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Menurut Komnas HAM, jabatan sipil bagi militer dapat menimbulkan beragam risiko, terutama dalam persoalan hak asasi manusia. Terbatasnya partisipasi masyarakat sipil dan kurangnya transparansi dalam pembahasan RUU TNI bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-undangan berbasis HAM. Bahwa akan ada risiko-risiko dari perluasan jabatan sipil bagi militer yang dapat berisiko juga terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Maka kami nanti akan melakukan tentunya pengamatan implikasi ketika undang-undang ini nanti dilaksanakan. Apakah memang apa yang kami rekomendasikan di dalam temuan-temuan kajian Komnas HAM termasuk dalam siaran pers ini terjadi atau tidak. Temuan Komnas HAM pada rancangan Undang-Undang TNI diantaranya usulan perluasan jabatan bagi prajurit aktif dan perpanjangan usia pensiun TNI. Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan audit terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang peran TNI dalam sistem pertahanan negara. Ada dua temuan utama Komnas HAM terkait dengan RUU TNI. Yang pertama adalah usulan perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif. Perubahan pasal 47 ayat 2 beresiko menghidupkan kembali praktek dui fungsi TNI yang bertentangan dengan TAP MPR 7 MPR 2000 tentang peran TNI dan peran kepolisian negara Republik Indonesia dan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi. Jika RUU TNI tetap disahkan, maka Komnas HAM akan melakukan pengamatan implikasi dari hasil kajian yang telah direkomendasikan kepada pemerintah. Terkait aksi penolakan pengesahan Undang-Undang TNI oleh DPR RI, kita akan pantau arus lalu lintas siang ini di sekitar gedung DPR Jakarta. Sudah ada rekan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri di lokasi. Selamat siang Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sekitar kawasan gedung DPR saat ini? Ya, baik, terima kasih Nadia. Pemirsa, siang hari ini kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas dan tepat di sekitaran kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Kita akan mengupdate kondisi arus lalu lintas yang bertepatan dengan pelaksanaan penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPR dan tepat saya sudah berada di gedung DPR di Gerbang Pancasila untuk kondisi arus lalu lintas yang hari ini terpantau langsung dari arah Palmera yang nantinya akan melintas menggunakan Jalan Gelora menuju ke arah Senayan ataupun sebaliknya. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan terlihat sudah mulai adanya peningkatan di mana sampai dengan saat ini para petugas kami yang berada di lapangan masih terus standby untuk mengatur dan membantu kelancaran lalu lintas yang berpapasan dengan adanya penyampaian aspirasi masyarakat pada sekitaran kawasan DPR MPR sendiri. Kami menghimbau bagi para pengendara yang akan melintasi Jalan Gelora
untuk mencari alternatif lainnya demi membantu perjalanan Anda dan juga tetap mengikuti arahan serta petunjuk dari rekan-rekan kami yang berada di lapangan. Walaupun memang terlihat untuk kondisi arus lalu lintas saat ini masih melaju dengan kecepatan normal, namun dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati melihat sudah mulai banyaknya aktivitas masyarakat yang nantinya akan melaksanakan penyampaian aspirasi ataupun pendapat di gedung DPR MPR nanti. Dan juga diinformasikan bahwa untuk kondisi keamanan sendiri pada sekitaran kawasan ini masih dalam keadaan kondusif. Untuk itu demi meningkatkan keamanan dan keselamatan bersama di DPR MPR dalam aspirasi penyampaian pendapat ini bagi para masyarakat ataupun para pengendara yang nantinya akan melintas pada sekitaran kawasan ini untuk tetap mengikuti petunjuk dan juga arahan dari rekan-rekan kami yang saat ini bertugas di lapangan. Dan pemirsa, tidak lupa kami juga menghimbau bagi para pengendara agar tetap untuk mengutamakan keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama di jalan dan utamakan untuk tertib dalam berlalu lintas. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate terus bagaimana informasi-informasi arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat mengupdate informasi arus lalu lintas melalui call center kami di 1500669, juga melalui SMS center di 9119. Dan juga pemirsa nanti bisa mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Nadia yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan gedung DPR MPR Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Brigadir Cici Arangga atas laporannya dari kawasan gedung DPR Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Kembali di Sindo Siang, pemirsa, viral video drone yang menarasikan temuan ladang ganja di wilayah wisata Gunung Bromo. Ternyata temuan ladang ganja tidak berada di kawasan wisata Gunung Bromo, melainkan wilayah Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Desa Agrosari, Lumajang. Inilah video yang dinarasikan dengan temuan ladang ganja di area lereng Gunung Bromo dan viral di media sosial. Dalam narasinya dikaitkan dengan larangan menerbangkan drone di kawasan TNBTS dengan temuan ladang ganja. Menanggapi video tersebut, pihak Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklarifikasi dan membantah narasi tersebut. Lokasi penemuan ganja tidak berada pada areal-areal wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, baik itu di pendakian ke Gunung Semeru maupun di areal wisata Gunung Bromo. Selain itu, temuan ladang ganja tersebut terjadi pada bulan September 2024 di Desa Argosari, Senduro, Lumajang. Temuan ini masuk dalam kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan bukan di kawasan wisata Gunung Bromo. Sementara dari hasil pengungkapan polisi, terdapat 59 titik ladang ganja dan 6 orang tersangka bersama barang bukti 47.000 batang pohon ganja. Kini perkara temuan ladang ganja ini sudah berada di Pengadilan Negeri Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan temuan ladang ganja di wilayah Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Lumajang, Jawa Timur tidak ada kaitannya dengan penutupan sementara kawasan wisata Gunung Bromo. Puluhan ladang ganja di TNBTS juga sedang dalam proses hukum. Kepolisian untuk menemukan ladangnya pakai drone segala macam, dan itu tidak terkait dengan penutupan Taman Nasional. Kan isunya jadi sengaja ditutup supaya tanam ganjanya tidak ketahuan. Justru dengan drone yang dimiliki oleh teman-teman Taman Nasional yang menemukan titiknya, dengan tadi Manggala Agni turun, Polu turun, dan bersama dengan polisi kita ikut cabut, itu menjadi barang bukti yang kita bawa ke polisi. Jadi mohon insya Allah staf kami. Pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor hukum Visi Law Firm di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kantor tersebut milik mantan Jubir KPK Febri Diansyah yang kini menjadi kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK menggeledah kantor Visi Law Firm usai memeriksa Rasa Mala, mantan kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo. Usai melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK membawa koper dari dalam kantor yang diduga berisi dokumen-dokumen untuk diselidiki. Kantor Visi Law Firm merupakan milik
Febri Diansyah, mantan jubir KPK sekaligus kuasa hukum PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, dan milik mantan peneliti Indonesia Corruption Watch, Donald Faris. Hasil penggeledahan, Om. Berapa koper, Pak? 2 koper, isinya apa aja, Pak? Dokumen yang diambil, Pak. Ada berapa dokumen, Pak, yang diambil, Pak? Pak, sedikit aja, Pak. Boleh, Pak. Sebelum buka, Pak. Bareskrim Polri membongkar penipuan berkedok investasi mata uang kripto skala internasional dengan nilai kerugian lebih dari 100 miliar rupiah. Polisi juga telah menangkap 3 tersangka yang merupakan warga negara Indonesia. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menjelaskan pelaku menggunakan modus menawarkan investasi dengan membuat iklan untuk mempelajari bisnis trading saham dan kripto di media sosial. Nantinya korban dijanjikan mendapatkan keuntungan sebesar 20 hingga 300% dan diarahkan untuk mentransfer dana ke beberapa rekening bank yang dibuat pelaku. Total korban yang teridentifikasi sebanyak 90 orang dengan nilai kerugian sebesar 105 miliar rupiah. Sampai dengan saat ini, jumlah korban mencapai 90 orang dan diperkirakan akan terus bertambah. Adapun jumlah total kerugian dari 90 orang tersebut mencapai 105 miliar rupiah. Bahwa dalam upaya pengungkapan kasus ini, Direktorat Siber Bareskrim Polri berhasil menangkap 3 orang tersangka WNI yang terlibat. Penyidik telah melakukan pemblokiran dan penyitaan uang dari 67 rekening bank yang diduga merupakan penampungan hasil kejahatan sebesar 1.532.583.588 rupiah. Pasal yang dipersangkakan kepada 3 tersangka yaitu tindak pidana dengan sengaja dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik dan atau penipuan perbuatan curang. Pemirsa iNews Media Group bersama Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Korlantas Polri melepas tim peliputan mudik 2025. Nantinya tim peliputan iNews Media Group akan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. 2, 1. Inilah pelepasan tim liputan mudik iNews. Dari lobi iNews Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat, iNews Media Group melepas ratusan tim peliputan mudik 2025 untuk membantu maksimalkan laporan informasi seputar arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 kepada masyarakat. Hadir dalam pelepasan tim peliputan mudik 2025, CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melepas tim liputan mudik Lebaran 2025. Sebanyak 63 orang diturunkan untuk melaporkan situasi arus mudik dan arus balik musim mudik Lebaran 2025. Pesan saya untuk rekan-rekan saya di iNews Media Group, 63 rekan-rekan yang turun langsung ke lapangan untuk meliput arus mudik dan arus balik, jaga kesehatan, jaga semangat, karena apa yang rekan-rekan kerjakan ini untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Diharapkan tim peliputan iNews Media Group dapat membantu suksesnya pengelolaan arus mudik Lebaran 2025. Konektivitas benar-benar bisa dipersiapkan. Jalannya sebisa mungkin tidak ada kendala. Kalaupun ada kerusakan, tim dari Kementerian Perumahan, saya ulangi, Pekerjaan Umum bisa langsung memperbaiki dengan alat beratnya. Kemudian juga tadi ada sejumlah penguatan rest area, termasuk juga buffer zone yang dipersiapkan di titik-titik yang biasanya memang terjadi kepadatan. Tetapi paling tidak semangatnya adalah dengan menambah jumlah maskapai dan juga alat angkut transportasi ini juga semakin memudahkan masyarakat untuk mengambil pilihan-pilihannya. Sekaligus juga ada diskon yang kita hadirkan dari pemerintah agar harga tiket bisa semakin murah
dan masyarakat juga bisa lebih menikmatinya. Gerakan masyarakat yang keluar dari Jakarta saat mudik nanti dan seluruh wilayah di Indonesia. Kita digelar dengan konsep operasi ketupat yang selalu diselenggarakan setiap tahun dan kita pastikan bahwa seluruh moda transportasi darat, baik itu tol maupun non-tol, sudah kita siapkan, sudah kita mitigasi bagaimana kondisinya, bagaimana kesiapan infrastrukturnya bersama-sama dengan stakeholder yang lainnya. Hal ini ditujukan untuk menjamin kepastian Tim Liputan Mudik Lebaran akan menyampaikan informasi terkini seputar arus mudik dan arus balik Lebaran mulai dari tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025 yang tersebar di 7 titik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Sindo Siang, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau persiapan arus mudik di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Salah satunya memantau kesiapan program khusus pemotor di Mudik Lebaran 2025. Kapolri Jenderal Listio Sigit bersama jajaran Mabes Polri dan Polda Jawa Tengah memastikan kesiapan program Vale and Ride yang diinisiasi Polda Jawa Tengah menyambut Mudik Lebaran 2025. Program Vale and Ride diinovasi pelayanan gratis untuk pemotor. Nantinya pemudik pemotor dari arah Jakarta dan Jawa Barat yang melintas Kabupaten Brebes lelah, motornya dapat diangkut menggunakan truk, sedangkan pengemudi dan penumpangnya naik bus menuju Semarang. Program Vale and Ride akan berlangsung 7 hari mulai 24 hingga 30 Maret 2025 dan melayani 3 kali jadwal keberangkatan. Program tersebut ditargetkan dapat membantu 1.800 orang pemudik agar aman dan nyaman. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pengguna kendaraan bermotor yang mungkin dari Jabodetabek sudah melakukan perjalanan kurang lebih 5-6 jam atau lebih, dan di situ disiapkan tempat istirahat sekaligus bagi masyarakat yang mungkin sudah terlalu lelah dan kemudian akan berpindah menggunakan kendaraan roda 4, maka sudah disiapkan beberapa unit kendaraan roda 4 sehingga masyarakat pengendara roda 2 bisa berpindah ke kendaraan roda 4 dan gratis, dan nanti motornya juga diangkut dengan truk yang sudah disiapkan. Untuk di awal ini akan diatur dalam 1 hari 3 kali. Namun demikian kalau kemudian Libur panjang Idul Fitri 1946 Hijriah, KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 1.858 kereta api jarak jauh termasuk KA tambahan. Hal tersebut terhitung dari stasiun Pasar Senen, Gambir. KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 1.858 kereta api jarak jauh termasuk KA tambahan jelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Sedangkan stasiun Pasar Senen sendiri juga telah menyiapkan sekitar 868 kereta api termasuk kereta tambahan dengan kapasitas kursi yang terjual sekitar 300.000 dari kapasitas yang tersedia 500 kursi. Kereta yang tersedia di stasiun Pasar Senen sendiri sudah disiapkan sekitar 868.